Bab 1601. Sensasi di antara penonton. Apa kamu tidak melihat reaksinya ketika dia melihat kita? Dia jelas ketakutan. Saat ini, kamu mengira aku memberinya langkah mundur. Tapi sebenarnya aku hanya akan mempermalukannya. Apa kamu benar-benar mengira bahwa aku dengan tulus mengundangnya ke pesta ulang tahun Nona Sulung? Aku hanya ingin menyudutkannya dan mempermalukannya di depan semua orang. Setelah itu, dia menyipitkan matanya dan tertawa terbahak-bahak. Di sisi Sean, melihat pria bermata sipit dan rombongannya itu pergi, Sean menghela napas. Orang-orang itu tidak punya niat baik sama sekali. Mendengar ini, Tio mau tak mau bergumam. Karena Anda tahu, Anda tidak membiarkan saya menghajar mereka tadi. Sebaliknya, Anda setuju. Karena mereka ingin mempermalukan kita, biarkan mereka sedih dengan kalah sedikit. Jawab Sean. Tio tertegun sejenak. Setelah dia tahu apa maksud Sean, dia tidak bisa menahan tawa. Sobat, Anda berencana memberi mereka permainan besar. Sean mengangguk. Dalam beberapa hari terakhir, dia juga mendapat beberapa informasi tentang keluarga West. Bisnis keluarga West tidak besar dan cakupannya cukup beragam. Selain itu, keluarga West tampaknya memiliki sedikit hubungan dengan Matthew Crawford dan Trevor Day. Tio, pergilah dan beritahu Tuan Crawford dan Tuan Day. Mari bersenang-senang di pesta ulang tahun itu. Baik. Sebagai tanggapan, Tio segera melakukan apa yang diminta Sean. Waktu segera berlalu. Pada hari pesta ulang tahun Winnie West di Hotel Pegasus. Karena ulang tahun Winnie, keluarga West memesan seluruh hotel. Hampir semua mobil bagus diparkir di luar hotel. Masing-masing harganya tidak kurang dari 600 juta. Siapapun yang memiliki mata tajam dapat mengetahui bahwa sebagian besar orang yang hadir adalah pengusaha kecil. Setelah orang-orang ini masuk, hal pertama yang mereka lakukan adalah saling bertukar kata, lalu memberikan hadiah mereka. Setelah menyerahkan undangannya, sang pelayan tersenyum penuh arti kepada Sean. Kalian berdua, silakan lewat sini. Dipimpin oleh pelayan, Sean dan Tio datang ke tempat duduk yang sangat tidak mencolok. Tempat itu di sudut tepi restoran, dengan sapu dan pel di sebelahnya. Di meja yang paling mencolok, Winnie, yang mengenakan gaun putih yang indah, duduk di sana bersama teman-temannya. Pria bermata sipit itu juga ada di dekat sana. Lihat, itu dia. Dengan mata menyipit menunjuk ke posisi Sean, Winnie dan teman-temannya tiba-tiba tertawa. Bajingan ini, dia sebenarnya punya nyali untuk datang ke sini. Pemuda bernama Stephen mengepalkan tinjunya hingga urat-uratnya menonjol. Dia tampak seperti akan maju dan menantang Sean bertarung 1 lawan 1. Terakhir kali, karena dia, aku mabuk dan pergi ke rumah sakit. Aku juga dipukuli olehnya. Aku tidak tahan kalau aku tidak membalasnya. Tenang, kalian masih muda dan bersemangat. Pria bermata sipit tersenyum. Perhatikan baik-baik. Kenapa aku mengundangnya ke pesta ulang tahun Nona? Bukankah itu untuk membuat Nona bahagia? Sambil berbicara, pria bermata sipit itu melambai ke Sean dan Tio di kejauhan, memberi isyarat agar mereka datang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sean dan Tio berjalan mendekat. Pria dan wanita di meja ini menunjukkan pandangan bermusuhan kepada Sean dan Tio. Tuan Lane. Pria bermata sipit itu berkata dengan nada sarkastik. Nona ada di sini sekarang. Bukankah seharusnya Anda segera meminta maaf? Mendengar ini, senyum Winnie dan teman-temannya makin lebar. Seolah-olah mereka ingin melihat kekonyolan Sean. Memutar matanya, Tio segera bergegas berbicara di depan Sean. Saya rasa itu tidak cukup. Bagaimana? Ketulusan meminta maaf tidak cukup sekarang. Ketika semua orang memberikan hadiah, kita meminta maaf di depan semua tamu. Ini satu-satunya cara untuk bersungguh-sungguh. Bukan? Mendengar ini, pria bermata sipit menunjukkan ekspresi jahat. Aku mengerti. Dia menunjuk ke arah Tio dengan jarinya. Tuan Lane benar-benar beruntung memiliki anak buah sepertimu. Kali ini, Winnie juga menambahkan. Kalau hadiahmu tidak cukup memuaskanku, aku juga akan marah. Jangan khawatir. Tio tersenyum. Hadiah itu dipilih dengan cermat oleh kami dalam beberapa hari terakhir untuk memastikan Nona puas. Seperti seorang ratu, Winnie melambai kepada Sean dan Tio dengan wajah menghina. Baiklah,
Kalian bisa kembali ke meja kalian. Baik. Tio mengangguk dan membungkuk, lalu berjalan kembali bersama Sean. Sean berkata, baru saja kamu terlihat seperti seorang kasing. Hei, apa salahnya? Kalau kita tidak melakukan ini, semua ini tidak akan seru. Ketika para tamu hampir semuanya hadir, pembawa acara mulai mengumumkan hadiah dari orang-orang. Pada awalnya, hadiah-hadiah itu semua barang-barang biasa. Tuan Cole Zimmerman mempersembahkan sepasang gelang kaca, berharap Nona Winnie makin menawan setiap tahun. Nona Jelai Dumat mengirim piring jok putih, berharap Nona Winnie secerah bulan di langit. Tuan Mick Cheney mengirim Audi R8 senilai 5,4 miliar. Sejumlah kunci mobil dengan sungguh-sungguh diserahkan ke tangan Winnie. Wajah datar Winnie sekarang menunjukkan perubahan. Bisa terlihat bahwa dia menyukai hadiah ini. Mendengar ini, banyak orang di aula terkejut. Pria yang baik. Itu hadiah yang sangat mahal untuk diberikan. Luar biasa. Aku hanya bisa menghasilkan sedikit uang setahun. Aku merasa iri. Tuan Terry Caldwell mengirim sekelompok patung hewan emas, senilai 6 miliar. Mendengar ini, pembicaraan di aula itu makin heboh. Setelah melihat kedua dermawan itu, mata banyak orang bersinar dengan emas. Hei, patung emas yang cantik. Ya, pengerjaannya sangat indah. Orang yang dapat memberikan hadiah ini bukanlah orang biasa. Kita harus mencari cara untuk menghubungi Terry Caldwell ini. Hadiah berikutnya makin berharga. Namun, tidak banyak hadiah mahal. Segera, giliran Sean tiba. Tuan Lane mendoakan Nona Winnie bernasib baik seperti Laut Timur, dan berumur panjang seperti Gunung Selatan. Mendengar ini, wajah Winnie tiba-tiba berubah. Dia memelototi Sean dengan galak. Di aula, banyak orang tertawa terbahak-bahak. Apa dia sakit atau apa? Ya, ini bukan hari ulang tahun orang tua. Jadi apa maksudnya bernasib baik seperti Laut Timur dan berumur panjang seperti Gunung Selatan? Benar. Walaupun kuno, tetap saja sangat lucu. Sang pembawa acara tidak peduli tentang ini. Dia hanya membaca yang tertulis di kertas. Tuan Lane mengirim. Pembawa acara itu tiba-tiba terdiam. Dia menatap kata-kata yang tertulis di kertas itu dengan curiga. Tampak ragu-ragu. Apa ini sungguh-sungguh atau lelucon? Bagaimanapun, dia hanya bisa menahan diri dan terus membaca. Tuan Lane mengirim tanaman ginseng berusia 300 tahun dan satu set perangkat teh antik dari dinasti Donjon. Nilainya 100 miliar. Sebuah kotak berisi ginseng dan satu set perangkat teh yang dikemas dengan rapi diserahkan dengan hati-hati. Sontak, hadiah itu menimbulkan sensasi di antara para tamu. Bab 1602. Apa kamu sekarat? Satu persatu, orang-orang menoleh ke arah Sean. Apa dia Tuan Lane? Ya, ini benar-benar orang sungguhan yang tidak menonjolkan diri. Pria yang baik. Bagaimana bisa dia duduk di meja yang tidak mencolok, sekaligus memberikan hadiah senilai 100 miliar? Mungkinkah kutipannya salah? Kurasa dia tidak mampu memberikan hadiah yang begitu mahal. Entahlah. Mendengar pembicaraan orang-orang, Winnie, pria bermata sipit, dan teman-temannya juga melirik Sean dengan kaget. Apa yang terjadi? Winnie mau tak mau bertanya. Aku tidak yakin. Pria bermata sipit itu bergumam. Logikanya, dia hanyalah bos kecil dari sebuah jasa keamanan yang baru saja dibuka. Dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli hadiah yang begitu mahal? Setelah berbicara, pria bermata sipit itu mengambil hadiah dari Sean dan membukanya. Setelah melihat ginseng dan perangkat teh ungu di dalamnya, keterkejutan di wajahnya makin jelas. Barang ini tampaknya asli. Begitu dia mengatakannya, dia menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya dalam penyangkalan diri. Tidak. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana bisa seorang Sean memberikan hadiah yang begitu mahal? Aku mengerti. Ini pasti palsu. Pria bermata sipit itu berkata dengan bersemangat. Benar-benar mengerikan. Belakangan ini barang palsu bisa sangat halus. Mendengar ini, Winnie dan teman-temannya pun tiba-tiba tampak tercerahkan. Dia segera berteriak kepada Sean. Tuan Lane, apa maksudmu? Pada hari ulang tahunku, kamu menggunakan barang palsu untuk menyenangkan aku? Sean tertawa marah ketika mendengar ini.
Begitulah kadang-kadang. Meskipun barang yang asli dipajang di meja, orang-orang yang sama sekali tidak tahu siapa dia pasti akan menganggap barang asli sebagai barang palsu. Orang bodoh memang selalu seperti ini. Nona Winnie, jawab Sean. Bukankah itu karena kebutaanmu sendiri? Omong kosong. Wajah Winnie tampak makin marah. Kamu adalah bos dari sebuah jasa keamanan kecil. Kamu butuh ketenaran, tapi tidak berhasil. Kamu membutuhkan koneksi, tapi tidak ada koneksi. Kamu bahkan tidak tahu berapa banyak pelanggan yang kamu miliki. Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu? Mendengar ini, orang-orang yang hadir tiba-tiba tercerahkan. Apa? Ceti, dia hanya berpura-pura mampu. Menurutku, bagaimana seseorang bisa memberikan hadiah senilai 100 miliar? Itu terlalu menakutkan. Benar. Meskipun ada hadiah seperti itu, hadiah itu tidak akan muncul pada acara seperti ini. Orang yang menyebut dirinya Tuan Lane ini, aku khawatir dia akan kehilangan muka kali ini. Siapa yang menyuruhnya untuk berpura-pura seperti ini? Kalau dia melakukan hal bodoh, hal itu akan menyakitinya sendiri. Sean tidak peduli dengan apa yang dikatakan semua orang dan tudingan yang mereka lontarkan. Di bawah tatapan semua orang, berdiri dan berjalan mendekat, Sean mengambil ginseng dan perangkat teh dari tanah liat ungu itu. Aku tahu Nona Winnie tidak menyukai hadiahku, jadi aku menyiapkan hadiah lain untukmu. Setelah selesai berbicara, Sean meletakkan sebuah kotak seukuran kotak rokok di depan Winnie, lalu berbalik dan berjalan ke tempat duduknya. Winnie memelototi Sean dengan kejam. Kamu masih ingin membodohi dirimu sendiri, bukan? Aku ingin melihat trik apa yang kamu mainkan hari ini. Saat kotak itu dibuka, di dalamnya ada jam tangan. Namun, jam tangan ini sangat jelek. Saat melihat jam tangan ini, Winnie sangat marah. Dia berteriak kepada Sean. Dasar bajingan, apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Sean menjawab. Aku membeli jam tangan itu seharga 1 sen tahun lalu. Theo, yang tidak tahan lagi, langsung tertawa. Dia menjelaskan. Nona Winnie, maksud Tuan Lane adalah dia membeli jam tangan itu tahun lalu. Juga, Tuan Lane dan saya setuju bahwa Nona Winnie sangat cocok dengan jam tangan ini. Lagi pula, harga kalian sama. Aku membeli jam tangan ini tahun lalu. Semua orang tahu makna dari kalimat ini, yang merupakan umpatan karena merasa tidak diperlakukan dengan adil. Adapun kalimat terakhir bahkan lebih keterlaluan. Kalimat itu sama saja mengatakan bahwa Winnie tidak berharga dan menyebalkan. Mendengar kata-kata ini, Winnie sangat marah sehingga tubuhnya mulai bergetar hebat. Wajah pria bermata sipit di sampingnya juga menjadi sangat jelek. Dia mengundang Sean hanya untuk mempermalukan Sean. Sean beruntung karena gagal untuk dipermalukan dengan sukses. Sebaliknya, dia dijebak oleh Sean. Dia benar-benar malu dan kesal. Orang-orang di aula mulai membicarakan masalah ini. Dari mana masalah ini tiba-tiba muncul? Entahlah, sepertinya ada pertengkaran besar di antara kedua belah pihak. Kalau dia memprovokasi keluarga West, dia akan menemui akhir yang tidak mudah, kan? Kalau begitu aku tidak tahu, tapi kelihatannya begitu. Satu orang memandang Sean dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Lane ini sepertinya sama sekali tidak menganggap serius keluarga West. Hei! Orang lain menyahut. Keluarga West memiliki bisnis besar dan status mereka di kota Eastern tidak rendah. Insiden ini terjadi di pesta ulang tahun. Aku khawatir, di masa depan, Tuan Lane ini tidak akan bisa bertahan di kota Eastern. Memang, Tuan Lane ini bunuh diri. Di bawah pembicaraan itu, terdengar teriakan histeris Winnie. Seluruh aula tiba-tiba menjadi sunyi. Brengsek. Apa kamu sengaja mempermalukanku di depan begitu banyak orang? Ya. Sean mengangguk. Setelah jawaban Sean terdengar, ada suara berderak. Para pemuda yang memiliki hubungan baik dengan Winnie semuanya memukul meja dan melompat. Dasar bajingan, kamu kecanduan membuat masalah. Kan? Di sini kamu membuat masalah juga. Aku sudah cukup menahan diri untuk waktu yang lama. Aku akan membalas dendam untuk apa yang terjadi padaku di disko terakhir kali. Para pemuda itu berteriak. Mereka mengambil apapun yang mereka anggap berguna dan bergegas ke arah Sean dan Theo. Tuan Lane, biar saya yang menghadapi mereka. Theo tersenyum penuh arti,
lalu berjalan menuju para pemuda ini dengan langkah besar. Terakhir kali aku melihat kalian di disko dan kalian benar-benar gila. Tapi, sepertinya kalian tidak mengingat banyak hal. Mengikuti suara Theo, terdengar serangkaian suara berderak. Semua pemuda yang datang bergegas dipukul hingga terbang oleh Theo. Mereka jatuh ke lantai dengan mengenaskan dan muntah darah. Para pemuda ini tak hanya tidak menyebabkan cedera sedikit pun pada Theo, tetapi juga menyebabkan kerugian kecil pada diri mereka sendiri ketika mereka mendarat di lantai dengan menyedihkan. Para pemuda ini cukup kaya. Jika tidak mungkin menjalin hubungan dengan Winnie. Orang tua mereka juga duduk di pesta hari ini. Melihat hal semacam ini terjadi, banyak pria dan wanita yang geram. Terbalik. Bajingan, beraninya kamu melakukan hal yang membunuh putra kami. Dasar gila. Apa kamu tahu di mana kamu berada? Bab 1603. Kekacauan. Mendengar kata-kata orang tua ini, Theo hanya punya satu jawaban. Berisik sekali. Theo melangkah maju dan dengan cepat menampar wajah pria dan wanita itu dengan telapak tangannya, membuat mereka terbang mundur dan mendarat dengan mengenaskan. Pria dan wanita yang tergeletak di lantai itu muntah darah sambil berteriak dengan menyedihkan. Bajingan! Beraninya kamu memperlakukan kami seperti ini? Sungguh tidak manusiawi. Apa yang kamu lakukan? Seluruh aula segera menjadi kacau karena tindakan Theo. Melihat aula menjadi sangat kacau, wajah pria bermata sipit itu menjadi pucat. Keringat dingin muncul di dahinya yang cemas. Dia pun langsung berteriak. Penjaga! Ayo, tangkap dua orang gila ini. Di mana Hayden? Cepat minta dia membawa para petugas keamanan. Cepat! Dengan teriakan itu, sekelompok anak buah keluarga West bergegas masuk dan mengepung Sean dan Theo. Sean terlalu malas untuk bergerak. Theo! Siap! Theo langsung berlari ke kerumunan. Seperti serigala ganas yang melompat ke kawanan domba, anggota keluarga West sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Satu demi satu, mereka jatuh ke lantai dan tidak mampu bergerak, sama seperti mereka yang dipukuli ke lantai sebelumnya. Pada saat ini, Hayden bergegas bersama lebih dari 100 petugas keamanan. Melihat mereka datang, pria bermata sipit itu menghela napas lega. Para profesional sudah ada di sini. Secara teori, Sean tidak akan bertahan kali ini. Lagi pula, Hayden telah mengejutkan Sean terakhir kali. Pada saat ini, Hayden dengan cepat melihat di sekitar, lalu menatap Sean dengan ekspresi tidak percaya. Kamu melakukan semua ini? Apa kamu gila? Aku melakukannya, tapi aku tidak gila. Jawab Sean. Kamu keterlaluan. Hayden menatap Sean dengan kejam. Terakhir kali, aku melepaskanmu karena pria itu memintaku. Karena kamu menyebabkan kekacauan besar di sini sekarang. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar kepadamu. Winnie menunjuk Sean dengan penuh semangat. Keamanan, cepat pukul dia. Pukul dia sampai mati. Winnie sangat marah sehingga dia melompat. Bajingan sombong ini sangat lancang di pesta ulang tahunku. Aku tidak bisa melewati hari ulang tahunku dengan tenang. Pria bermata sipit pun menatap Hayden. Setelah matanya tertuju pada Sean, dia menggertakkan giginya dengan keras. Lane, Hayden ada di sini. Aku ingin melihat betapa gilanya kamu. Hayden, tolong tangani masalah ini. Jangan khawatir. Sambil mengeluarkan tongkatnya, Hayden menepuk dadanya dengan sombong. Aku seorang profesional. Setelah mengatakan itu, dia bergegas menuju Sean. Melihat dia bergegas, Sean mengulurkan kakinya hingga Hayden tersandung, langsung menjatuhkannya ke lantai. Kepala Hayden berdengung. Dia benar-benar bingung dengan situasi saat ini. Bukankah barusan dia baik-baik saja? Kenapa dia tiba-tiba jatuh ke lantai? Sebelum dia memikirkan lebih jauh, Sean menginjak kepala Hayden. Di bawah tekanan yang luar biasa ini, Hayden menjerit melengking. Tongkat di tangannya diambil oleh Sean, dan orang-orangnya juga diusir oleh Sean. Setelah menjatuhkan 3 meja berturut-turut, barulah dia berhenti. Bagaimana Hayden bisa melakukan sesuatu sekarang? Dia jatuh ke lantai seperti hewan mati, kejang-kejang, dan terus memuntahkan darah dari mulutnya. Dia nyaris tidak dapat mempertahankan kesadarannya agar tidak sepenuhnya pingsan. Melihat adegan ini,
Ekspresi Winnie dan pria bermata sipit pun makin serba salah. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Pria bermata sipit itu berteriak dengan keras. Bukankah Hayden sangat hebat ketika aku pergi ke sana terakhir kali? Kenapa dia tiba-tiba menjadi seperti ini sekarang? Sean berkata dengan nada dingin. Aku sengaja melakukannya. Bukan? Setelah itu, Sean mengayunkan tongkatnya ke bawah, langsung menjatuhkan seorang petugas keamanan di bawah Hayden. Sean melemparkan tongkat di tangan petugas keamanan itu kepada Theo. Theo, bereskan situasi. Siap. Sean dan Theo bergerak bersama. Lebih dari 100 petugas keamanan di bawah Hayden ini semuanya masih memegang tongkat di tangan mereka. Namun, di tangan Sean dan Hayden, mereka tidak ada bedanya dengan domba kecil yang lemah. 3 atau 5 kali, orang-orang ini semuanya dipukuli. Seluruh aula menjadi makin kacau. Orang-orang yang hadir, satu persatu, bersembunyi di tempat yang menurut mereka relatif aman, lalu menatap Sean dan Theo dengan ketakutan. Di mata mereka, Sean dan Theo tak ada bedanya dengan dewa pembunuh. Astaga, siapa dua orang ini? Kenapa mereka begitu pandai bertarung? Ya, begitu banyak orang yang dikalahkan dengan mudah. Apa yang mereka lakukan? Apa kita harus melarikan diri? Kalau kita tinggal di sini lagi, apa Tuan Lane dan pria di sebelahnya akan memukuli kita juga? Di bawah pembicaraan orang banyak, Sean berjalan ke arah Winnie dan pria bermata sipit. Winnie dan pria bermata sipit itu melihat adegan tadi dengan jelas. Meskipun enggan, pria bermata sipit itu harus mengakui bahwa dia tidak akan bisa melawan satu putaran pun dengan Sean. Kamu. Pria bermata sipit itu gemetar dan mundur tak terkendali. Apa maumu sebenarnya? Aku peringatkan, aku dari keluarga West, kalau kamu melakukan sesuatu yang keterlaluan kepadaku. Kamu. Pria bermata sipit itu tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Bukankah anggota keluarga West ada di sini? Mereka semua telah diperlakukan seperti ini oleh Sean. Apa masih berguna baginya untuk mengancam Sean dengan nama keluarga West? Ketika dia menyipitkan matanya dalam kebingungan, dia melihat sekelompok orang berjalan menuju aula. Orang yang memimpin tidak lain adalah Francis West, kepala keluarga West. Mengikuti di belakang Francis adalah Matthew Crawford, Trevor Day, dan beberapa pengikut mereka. Melihat Francis, mata Winnie dan pria bermata sipit itu langsung berbinar. Ayah! Teriak Winnie dengan sedih, hampir menangis. Tubuh pria bermata sipit itu juga gemetar hebat. Dalam situasi saat ini, hanya Francis yang bisa menyelamatkan situasi. Lagi pula, Matthew dan Trevor di belakang Francis adalah orang-orang penting. Saat ini, setelah melihat aula yang begitu kacau, raut wajah Francis tiba-tiba berubah. Ini. Francis dengan bersemangat berkata, apa yang terjadi di sini? Ayah. Winnie menangis dengan getir, menunjuk ke arah Sean dengan marah. Ini semua karena dia. Dia melakukan semua ini. Ayah tidak bisa membiarkan penjahat ini pergi. Ya, Tuan. Pria bermata sipit itu berkata. Lihat apa yang telah dilakukan Lane ini pada tempat kita. Francis sangat marah. Dia melirik Matthew dan Trevor di belakangnya. Saat ini, dia tidak membawa anak buah. Jadi dia hanya bisa meminjam para pengawal Matthew dan Trevor. Ketika Francis hendak membuka mulutnya, dia melihat ada yang tidak beres. Karena Matthew dan Trevor tersenyum saat memandang Sean.